Halo semuanya, hari ini yuk kita bahas sesuatu yang penting banget, berpikir kritis. Ini tuh bukan cuma soal skill, tapi lebih ke prinsip inti buat kita bisa bertahan di zaman sekarang, yang ternyata akarnya itu udah ada dari dulu banget, dari kearifan yang abadi. Oke, kita mulai dari sini ya. Sadar nggak sih, kita ini seolah-olah lagi berenang di lautan informasi. Setiap detik ada aja berita baru, postingan baru, pesan baru. Dan refleks pertama kita biasanya apa? Langsung pengen nge-share. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih jari kita gatel buat ngeklik tombol share atau retweet tanpa mikir panjang? Nah, ini semacam cermin buat kita semua, buat ngeliat kebiasaan digital kita sehari-hari. Nah, yang menarik banget, ternyata ada sebuah peringatan dari zaman dulu yang rasanya relevan banget buat hari ini. Hadis ini tuh bukan cuma nasihat biasa loh, ini standar yang tinggi banget. Poinnya bukan cuma soal jangan sebarin berita bohong, tapi lebih dalam lagi. Tentang tanggung jawab kita buat setiap informasi yang kita terusin ke orang lain. Jadi, intinya gini, kalau kita nyebarin sesuatu yang belum kita cek kebenarannya, itu dampaknya serius banget. Menurut prinsip ini, kita nggak perlu punya niat jahat buat dianggap bohong. Cukup dengan ceroboh aja, itu udah masuk hitungan. Berat ya? Oke, dari masalah tadi, sekarang kita coba lihat solusinya. Ternyata berpikir kritis itu bukan pilihan atau saran, tapi bisa dibilang sebuah perintah. Ayat ini benar-benar jadi dasarnya. Setiap informasi yang kita serap, lewat kuping, lewat mata, dan yang kita rasain di hati, semuanya itu bakal dimintai pertanggungjawaban. Ini secara nggak langsung mewajibkan kita buat selalu verifikasi, atau yang biasa disebut tabayun. Jadi, ngecek dulu sebelum percaya itu sebuah keharusan. Nah, kalimat ini tuh bener-bener nangkep esensi dari ayat tadi. Kita nggak bisa lagi bilang, oh saya kan nggak tahu. Justru karena kita nggak tahu, kita diperintahkan buat cari tahu, buat mastiin dulu sebelum kita ikut-ikutan atau percaya begitu aja. Terus gimana sih sosok pemikir kritis yang ideal itu? Al-Quran ngasih kita sebuah model yang keren banget buat kita contoh, yaitu ulil albab. Istilah ulil albab ini artinya jauh lebih dari sekedar orang pintar. Ini gambaran orang yang bisa menggabungkan dua hal, akal sehat yang lurus sama hati nurani yang bersih. Kombinasi inilah yang bikin mereka bisa melihat dunia dengan lebih utuh dan jernih. Jadi, apa aja sih ciri-cirinya? Menurut Al-Quran, ulil albab itu orang-orang yang nggak pernah berhenti merenung, mikirin tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka lihat alam semesta ini bukan sebagai sesuatu yang kebetulan, tapi penuh makna. Buat mereka, berpikir kritis itu ya kayak zikir, sebuah cara buat selalu ingat sama Sang Pencipta. Yang akhirnya bikin mereka sampai pada kesimpulan, wow, semua ciptaan ini pasti ada tujuannya, nggak ada yang sia-sia. Nah, seorang pemikir kritis itu juga paham kalau keyakinan itu ada levelnya. Coba bayangin gini deh, ilmu itu pas kita tahu, 1+1 sama dengan 2, buktinya jelas, nggak bisa dibantah. Terus, dawn, itu kayak kita lihat langit udah mendung banget, terus kita menduga kuat bakal hujan. Kemungkinannya tinggi, tapi kan belum 100% pasti. Nah, kalau syak itu kita ragu-ragu, 50-50. Tujuan kita sebagai pemikir adalah selalu berusaha naik level, dari yang tadinya ragu dan menduga-duga, jadi menuju ilmu, pengetahuan yang dasarnya bukti kuat. Lanjut lagi yuk. Kalau kita udah berpikir kritis, terus apa hasilnya? Ternyata hasil praktisnya adalah kekuatan. Kekuatan buat apa? Buat memahami dan bahkan menjelajahi alam semesta ini lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata sultan, mungkin yang kebayang sama kita itu seorang raja atau penguasa ya. Eits, tunggu dulu. Dalam konteks ini, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Jadi, sultan di sini tuh maksudnya kekuatan intelektual. Sebuah otoritas yang muncul dari pemahaman yang mendalam tentang hukum alam. Dengan kata lain, sultan itu ya ilmu pengetahuan itu sendiri. Ayat ini tuh kayak sebuah tantangan universal. Manusia dan jin ditantang buat menjelajahi alam semesta. Tapi ada satu syarat mutlak. Kalian butuh sultan. Kalian butuh kekuatan yang lahir dari ilmu. Dan ini ilustrasi yang pas banget. Misi pendaratan di bulan, teleskop James Webb yang bisa ngintip galaksi di ujung alam semesta, semua pencapaian modern ini adalah wujud nyata dari sultan. Ini bukti kalau sains dan teknologi adalah kekuatan yang disebut ribuan tahun lalu sebagai kunci buat membuka rahasia alam semesta. Keren banget kan? Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir, di kesimpulannya. Terus, buat apa sih semua pengetahuan ini? Apa tujuan akhir dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemikir?
Ini satu pemikiran yang cukup dalam ya. Pengetahuan itu ternyata sumber daya yang sangat berharga dan bisa hilang dari tengah-tengah kita. Hadis ini ngejelasin gimana caranya ilmu itu bisa lenyap. Bukan dengan cara dihapus dari buku-buku, tapi dengan wafatnya para ahli, para ulama yang jadi wadah dan penjaga ilmu itu. Ini nunjukin betapa pentingnya peran mereka dan betapa pentingnya regenerasi para pencari ilmu. Jadi, ini dia puncaknya. Tujuan akhir dari semua proses berpikir ini bukan cuma ngumpulin fakta di kepala, tapi tentang menggunakan pengetahuan itu untuk bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ini tentang tanggung jawab kita atas nikmat ilmu yang udah dikasih. Menggunakannya buat kebaikan umat manusia, buat mecahin masalah, dan yang pasti, jadi sumber kebenaran, bukan malah jadi penyebar kebohongan. Pada akhirnya, ini semua adalah amanah. Tugas kita untuk mewariskan ilmu ke generasi selanjutnya. Ilmu itu bukan buat diri sendiri, tapi buat kebaikan bersama. Dan akhirnya, pertanyaan ini kembali lagi ke kita masing-masing. Di tengah lautan informasi ini, dengan anugerah luar biasa yang kita punya di dalam kepala kita, pilihan ada di tangan kita. Jadi, gimana kita akan memakai anugerah ini hari ini?